Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini memasuki bab 1 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sub pokok bahasan kali ini yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Seperti yang kita ketahui oleh para pendiri negara kita, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara kita. Dan Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk mempelajari lebih jauh, mari kita simak video yang ada berikut ini. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi-ideologi lain. Selanjutnya kalian simak beberapa fase yang terjadi di negara kita yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Fase dinamika perjalanan Pancasila. Yang pertama, pada masa Orde Lama. Yang kedua, masa Orde Baru. Yang ketiga, masa Orde Reformasi. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negara diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang baru merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraannya. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi pada masa Orde Lama, yaitu diantaranya pemberontakan PKI yang dipimpin oleh Musso di Madiun pada tahun 1948. Yang kedua, pemberontakan DITII pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1949 yang ingin mengganti ideologi negara kita dengan syariat Islam. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta yang ingin melepaskan diri dari NKRI pada tahun 1950-an. Beberapa penyimpangan pada masa Orde Lama, diantaranya 1. Pelaksanaan demokrasi terpimpin, yang mana segala peraturan terpusat pada
kepala pemerintahan atau kepada presiden. Yang kedua, pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang ketiga, menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis atau yang kita kenal dengan istilah Nasakom. Yang kedua, pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Dalam perjalanan politik pemerintahan Orde Baru, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur yang terdiri dari DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur yang terdiri dari LSM, partai politik, dan sebagainya. Yang ketiga, masa reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat itu meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, kebebasan berorganisasi, kebebasan berekspresi, dan lain sebagainya. Satu contoh, sering terjadinya demo-demo yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Indonesia. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga negara maupun di lingkungan pelajar-pelajar yang sering menggunakan tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan mereka. Setelah kita mempelajari materi di atas, coba sekarang kalian cari penyimpangan-penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dan masa Orde Lama. Kalian bisa mencarinya melalui YouTube atau buku-buku yang kalian punya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selamat bekerja anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.